Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan lagi materi berikutnya untuk pertemuan 12, masih tentang strategi pengendalian lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami prinsip dan mekanisme pengendalian rasio, split range, serta override. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di pertemuan 11, strategi pengendalian lanjut itu terdiri dari 5, yaitu tadi yang sudah dibahas ada cascade control, feed forward, dan di pertemuan kali ini kita lanjutkan lagi untuk pengendalian rasio, override, dan juga split range. Jadi pertama kita akan bahas dulu untuk rasio control. Pengendalian rasio ini digunakan untuk mengendalikan rasio antara dua variabel proses atau lebih. Untuk contohnya, misalnya untuk membandingkan laju alir dua reaktan yang masuk ke dalam reaktor. Jadi di sini lebih ke proses blending atau pencampuran. Kemudian ada juga untuk mengendalikan suatu perbandingan laju reflux dan distilat dalam kolom distilasi. Kemudian ada juga pencampuran dua cairan atau perbandingan bahan bakar dan juga udara. Jadi beberapa contoh berikut ini merupakan beberapa kasus, beberapa proses yang di mana pengendaliannya itu dapat dilakukan dengan menggunakan pengendalian rasio atau rasio kontrol. Nah, untuk metodenya itu sendiri, pengendalian rasio ini terdiri dari dua metode secara umum. Yang pertama, membandingkan dua aliran, kemudian hasil perbandingannya itu dikirim ke rasio controller, atau ada pula metode yang kedua, yaitu mengalihkan nilai gangguan dengan faktor rasio, kemudian hasilnya digunakan sebagai set point bagi aliran yang lain. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh pada slide berikutnya. Nah, di sini di gambar 1 ada suatu diagram instrumentasi sederhana untuk pengendalian rasio, di mana yang gambar A ini merupakan pengendalian rasio untuk metode yang pertama, yaitu tadi metode membandingkan dua aliran sekaligus. Kemudian yang B ini metode kedua, yaitu mengalihkan salah satu variabel ini dengan suatu nilai atau faktor rasio. Jadi di sini kalau misalnya kita perhatikan gambarnya, ini adalah suatu proses pencampuran. Di sini jadi dia mencampurkannya di titik ini. Di sini pencampuran terjadi di sini, kemudian ada dua aliran, yaitu ada aliran senyawa A dan senyawa B. Nah, di sini untuk metode yang A, ini rasio FB per FA dihitung lalu dikirim ke rasio controller. Jadi di sini masing-masing dari stream A, di sini ada FA dan di sini ada FB masuk. Ini rasio antara FB dan FA dihitung di sini. Kemudian hasilnya dikirim ke rasio controller, di mana rasio controller ini akan menggerakkan control valve untuk mengatur banyaknya aliran yang senyawa B. Tadi belum saya sampaikan bahwa di antara kedua aliran ini ada yang dinamakan sebagai wild stream atau gangguan. Jadi wild stream itu adalah aliran yang dimana kita tidak melakukan suatu bentuk kontrol gitu. Jadi aliran itu kita tidak melakukan suatu bentuk pengendalian. Jadi kita bisa lihat di sini untuk stream A atau aliran A ini tidak ada sistem pengendaliannya di sini. Jadi ini kita bisa katakan bahwa aliran A ini disebut sebagai wild stream atau kita bisa juga sebut dia sebagai gangguan. Tadi juga belum saya sampaikan bahwa tujuan pengendalian dari kedua bentuk pengendalian ini itu intinya sama, yaitu menjaga laju alir stream B pada rasio yang konstan terhadap stream A. Jadi kita punya dua
senyawa tadi yang ingin dicampurkan dan kita sudah punya set point, sudah punya nilai rasio yang kita tentukan. Jadi perbandingan antara senyawa A dan senyawa B itu harus selalu sama yang dicampurkan. Tadi sudah kita bahas untuk yang metode pertama. Kemudian di yang metode kedua, ini berbeda dengan metode pertama tadi. Jadi di sini kita coba baca penjelasannya bahwa pertama-tama laju alir stream A diukur. Jadi di sini ada stream A di sini, ada flow transmitter, laju alir A-nya diukur, lalu dikalikan dengan rasio yang diinginkan. Jadi kita di sini sudah menentukan berapa besar rasio yang kita inginkan. Nah, dari situ, dari hasil pembacaan aliran senyawa A yang tadi, kita kalikan dengan rasio yang kita inginkan untuk menentukan set point bagi aliran stream B. Jadi ketika kita sudah mengalihkan hasil pengukuran aliran A, kita bisa menggunakan hasil perkalian tersebut sebagai set point untuk aliran stream B. Jadi di sini keluar dari sini sudah ditentukan nilai set point-nya. Kemudian nilai set point ini digunakan untuk mengatur besarnya laju aliran B. Kurang lebih bedanya seperti itu antara kedua metode pada pengendalian rasio ini. Kemudian kita lanjut ke bentuk pengendalian berikutnya, yaitu override control. Jadi sebelum saya bahas lebih dalam tentang override control ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk juga dari selective control. Jadi ini pertama saya bahas dulu sekilas tentang selektor. Jadi pada beberapa aplikasi pengendalian proses itu ada yang memiliki beberapa kontrol variabel dan manipulated variabel yang jumlahnya sama. Jadi antara kontrol variabelnya dengan manipulated variabelnya itu jumlahnya sama. Tapi ada pula kasus di mana manipulated variabelnya itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kontrol variabelnya. Nah, kondisi seperti itu kita tidak mungkin untuk mengeliminasi gangguan atau perubahan set point. Nah, sebagai solusinya kita membutuhkan yang namanya selektor. Selektor ini merupakan solusi untuk memilih sinyal yang sesuai dari sejumlah hasil pengukuran yang tersedia. Jadi misalnya kita punya suatu sistem proses. Kemudian dalam sistem proses tersebut kita lakukan pengukuran, tapi pengukurannya tidak hanya satu. Kita lakukan beberapa pengukuran, kemudian dengan adanya selektor tersebut, selektor itu bisa memilih sinyal mana yang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kemudian selektor itu juga bisa meningkatkan kinerja dari sistem kontrol serta bisa melindungi peralatan dari kondisi operasi yang tidak aman. Kemudian untuk selektor itu sendiri ada dua jenis, yaitu ada high selector dan low selector. Untuk high selector itu di dalam diagram instrumentasi simbolnya seperti ini. Kemudian untuk low selector simbolnya seperti ini. Nah, setelah kita bahas sedikit tentang selektor tadi, sekarang kita mulai masuk ke override control. Jadi perlu diketahui bahwa override control itu merupakan suatu sistem pengendalian yang digunakan untuk menjaga variabel proses dalam daerah batas operasi. Jadi dengan override control ini kita bisa menjaga variabel proses tetap dalam batasan yang masih aman. Dengan kata lain, override control ini kita juga bisa sebut sebagai sistem pengaman. Sekarang kita lihat contohnya untuk override control ini. Jadi di sini ada suatu proses pengendalian suhu hotspot pada reaktor. Di sini di gambar 2 ada sebuah plug flow reaktor atau reaktor alir pipa yang dimana reaktor ini dilengkapi dengan pendingin. Nah, di dalam reaktor ini, di sepanjang reaktor ini, dan di beberapa titik tertentu, itu mungkin saja terjadi hotspot. Kalau memang
terdapat suhu yang terlalu tinggi. Nah, oleh karena itu, karena kemungkinan terbentuknya suhu tinggi itu bisa terjadi di beberapa titik atau di posisi manapun, makanya kita perlu memasang beberapa transmitter suhu untuk mendeteksi ada atau tidaknya panas yang berlebih. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pengukurannya itu tidak hanya pada satu titik. Jadi pada satu reaktor ini kita pasang beberapa transmitter suhu. Nah, nanti di sini pasti kan ada beberapa hasil pengukuran yang dihasilkan. Jadi nanti di sini selektor itu akan bertugas memilih mana yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kita lanjutkan lagi. Nah, sinyal pengukuran dialirkan ke high selector. Jadi di sini kita menggunakan high selector. Jadi kan ini misalnya ada titik 1, titik 2, titik 3. Ini di ketiga titik ini dilakukan pengukuran dan masing-masing transmitter ini mengalirkan sinyal ke dalam satu unit yang namanya high selector. Kemudian selektor ini menentukan mana temperatur yang paling tinggi. Nah, keluaran dari selektor ini digunakan untuk mengendalikan laju alir pendingin. Itu. Terus di sini dijelaskan juga, apabila salah satu transmitter menunjukkan suhu tinggi, maka pengendali menggunakan sinyal pengukuran ini untuk mengendalikan laju pendingin. Jadi si high selector ini akan memilih mana suhu terbaca yang paling tinggi, kemudian suhu tersebut yang akan digunakan, yang akan dialirkan ke dalam controller yang pada akhirnya digunakan untuk menyesuaikan si aliran pendingin ini gitu. Tadi kan dikatakan bahwa nih setelah salah satu transmitter itu menunjukkan suhu tinggi, maka pengendali menggunakan sinyal pengukuran ini untuk mengendalikan laju pendingin. Sedangkan transmitter yang lain dikalahkan atau dalam kasus ini disebut sebagai override. Jadi kalau misalnya kita ketahui dari ketiga titik ini, misalnya ini yang suhunya paling tinggi, berarti ini kan tidak digunakan. Nah, berarti ini kan otomatis yang transmitter 1 dan 3 dikalahkan oleh transmitter 2. Nah, ini yang disebut sebagai override. Nah, dengan begitu maka batas suhu operasi dapat terus dijaga dalam batas aman. Kurang lebih untuk override control, cara kerjanya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk pengendalian yang terakhir, yaitu split range control. Pengendalian jenis ini menghasilkan banyak sinyal kendali, di mana masing-masing sinyal kendali mengatur manipulated variabel yang berbeda. Sekarang kita lihat contohnya. Pengendalian laju alir medium, pemanas, dan pendingin untuk reaktor eksotermik. Nah, reaktor ini membutuhkan pemanasan di awal reaksi. Jadi misalnya kita punya suatu reaktor eksotermik, dan pada reaktor tersebut dipasang suatu sistem pengendalian untuk mengendalikan laju alir medium pemanas dan laju alir medium pendingin. Jadi di sini kita punya dua pengendali atau dua controller yang berbeda. Yang satu untuk medium pemanas, yang satu untuk medium pendingin. Nah, kenapa begitu? Karena reaktor ini membutuhkan pemanasan di awal reaksi. Nah, setelah reaksinya berlangsung beberapa saat, panasnya itu kan akan dibuang. Dan reaktor tersebut butuh pendinginan supaya tidak terjadi panas yang berlebih. Jadi, di sini laju alir pemanas dan laju alir pendingin itu pasti dia dua sama-sama bekerja, tapi bekerjanya itu bisa bersamaan atau bisa juga bergantian. Ini untuk gambarnya, konfigurasinya bisa dilihat pada gambar 3. Jadi misalnya ini salah satu katup ini digunakan untuk mengatur laju alir pendingin, yang satu lagi mengatur laju alir pemanas. Nah, dua katup ini nih bisa bekerja secara bersamaan. Kalau misalnya dia bekerja bersamaan, jadi misalnya masing-masing
Kontrol valve ini membukanya 50%, 50%. Itu artinya dia bekerja secara bersamaan. Atau kalau misalnya laju alir pendinginnya ini 100%, ininya 0, berarti ini bekerjanya bergantian. Kurang lebih seperti itu untuk split range control, dan saya tidak terlalu menjelaskan banyak terkait dengan ini. Untuk materi pertemuan 12 saya rasa cukup. Jadi untuk topik tentang strategi pengendalian lanjut sudah selesai. Nanti berikutnya di 2 pertemuan terakhir insya Allah kita akan bahas tentang transformasi Laplace dan transfer function. Untuk pertemuan 12 saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.